Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nova Aprilia Riona dengan NIM 20224064051550 kelas 4C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Arman, Magister Pendidikan. 1. Teori behaviorisme dari B.F. Skinner, yaitu teori yang didasarkan pada pengamatan perilaku. Menurut aliran behaviorisme, belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan hanya dengan perilaku yang diamati. Selanjutnya, menurut teori behaviorisme, perubahan perilaku oleh kemungkinan penguatan untuk membentuk respon yang diinginkan dengan imbalan. Hukuman mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan rangsangan negatif. Selanjutnya, prinsip dan teori dari behaviorisme adalah, menurut teori ini, belajar dapat disimpulkan apabila ada terjadi perubahan dari perilaku, dan stimulasi dan respon membentuk perilaku. Pembelajaran harus memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat untuk mencapai respon yang diinginkan. Selanjutnya, ada juga teori pemrosesan informasi menurut Atkinson dan Shifrin. Menurut teori ini, belajar adalah menyediakan informasi ke dalam memori manusia. Ada 3 jenis penyimpanan, yaitu 1. Register sensorik untuk menerima informasi. Kedua, memori jangka pendek, memori kerja STM. Yang ketiga, memori jangka panjang atau LTM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Teori perilaku kognitif menurut Robert Gagne. Menurut teori ini, pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Selanjutnya, teori sistem dan desain pembelajaran sistematis menurut Gagne dan Briggs. Sistem adalah komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain. Menurut teori ini, belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Lalu ada teori aktivisme sosial menurut John Dewey. Menurutnya, belajar itu dihasilkan oleh pengalaman sosial dan perkembangan peserta didik didorong melalui aktivitas langsung. Teori kognitif sosial menurut Albert Bandura, belajar adalah kegiatan pengelolaan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Siswa belajar melalui modelan seperti guru atau sesama siswa. Selanjutnya ada teori scaffolding. Menurutnya, belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu. Lalu ada juga teori perkembangan anak dari teori Piaget. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif seperti sensori motor, proprasional, konkret, dan operasi formal dengan berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir ada teori discovery learning menurut Jerome Bruner. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila terjadi banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.